Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wahyuni Hardianingsih, Prodi D3 Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dan Akbid Wijaya Husada Bogor. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Anatomi Fisiologi. Di sini, saya akan mereview materi tentang sistem saraf pada manusia. Pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi dalam tubuh yang berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh melalui impuls atau hantaran listrik. Sistem saraf ini tersusun dari kumpulan sel neuron dan neuroglia. Sel neuron adalah jenis tertentu dari sel yang khusus untuk menyimpan dan mengirimkan informasi. Neuron berfungsi sebagai penghantar rangsangan dan juga memiliki kemampuan untuk merespon rangsangan. Sistem saraf dibentuk oleh jutaan sel saraf. Sifat unik dari sel neuron yang peka terhadap rangsangan ini membuatnya berbeda dibandingkan banyak sel lain di dalam tubuh. Struktur sel neuron. Dendrit ini merupakan percabangan berasal dari badan sel yang muncul seperti tonjolan bercabang. Jadi dia tuh dendrit ini bentuknya seperti bercabang-cabang. Dendrit ini bermanfaat untuk menerima dan menghantarkan rangsangan yang berasal dari badan sel. Selanjutnya badan sel. Badan sel merupakan anggota terbesar berasal dari sel saraf yang memiliki kandungan banyak komponen penting. Di dalam badan sel terkandung sitoplasma, nukleus atau inti sel, nukleolus atau anak inti. Badan sel ini bertugas untuk menerima rangsangan yang berasal dari dendrit, lantas meneruskan rangsangan tersebut ke akson atau neurit. Badan sel ini mempunyai sebuah inti dan di dalamnya ini terdapat sitoplasma yang terkandung butir nis yang bermanfaat untuk sintesis protein. Selanjutnya ada sel squam. Sel squam adalah sel yang mengitari selubung mielin. Nama berasal dari sel ini diambil alih berasal dari nama penemunya yakni Theodor Schwann, seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman. Sel squam dapat menghasilkan lemak yang membungkus neurit berkali-kali lipat hingga terbentuknya selubung mielin. Sel squam bermanfaat untuk mempercepat jalannya impuls. Selanjutnya ada selubung mielin. Selaput atau selubung mielin adalah selaput pembungkus neurit. Selubung mielin tersusun berasal dari lemak. Selaput mielin mempunyai segmen-segmen dan lekukan pada dua segmen disebut nodus Ranvier. Selaput mielin ini dikelilingi oleh sel squam. Fungsi berasal dari anggota ini adalah untuk memelihara sel saraf berasal dari rusaknya dan menghindari bocornya stimulan dan juga mempercepat hantaran stimulan yang masuk. Selubung mielin ini diproduksi oleh sel glial. Nodus Ranvier adalah anggota antar dua segmen selubung mielin. Nodus Ranvier ini bermanfaat sebagai loncatan stimulan saraf supaya hingga lebih cepat ke tempat tujuan. Nodus Ranvier mempunyai diameter kira-kira 1 mikrometer dan ditemukan oleh Louis Antoine Ranvier. Sinapsis. Sinapsis adalah celah yang terkandung terhadap pertemuan satu neuron bersama dengan neuron lainnya. Setiap sinapsis terdapat koneksi antar neuron sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar neuron tersebut. Informasi ini ditukarkan dalam bentuk zat kimia yang disebut neurotransmitter. Pada ujung neuret tiap sel saraf terkandung sebuah kantong yang disebut bulbus akson. Nah, kantong inilah yang dapat menghasilkan neurotransmitter tadi. Yang terakhir, yang paling ujung yang terdapat di sel neuron ini dinamakan terminal akson.
Terminal akson ini adalah tempat bertemunya sel syaraf satu dan sel syaraf lainnya. Jenis dan fungsi neuron. Yang pertama ada sel saraf sensorik. Sel saraf sensorik adalah jenis sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor di tubuh ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sel saraf motorik. Sel saraf motorik adalah jenis sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari sel sistem saraf pusat ke sel otot atau kelenjar sehingga tubuh akan menanggapi rangsangan tersebut dengan bergerak atau menghasilkan suatu produk sekresi. Sel saraf motorik ini biasanya mempunyai dendrit yang pendek dengan akson yang sangat panjang. 3. Sel saraf konektor. Sel saraf konektor atau intermediate ini merupakan jenis sel saraf yang berfungsi untuk menghubungkan sel saraf motor dengan sel saraf sensori atau berhubungan dengan sel saraf lain yang terdapat di dalam sistem saraf pusat. Selabut saraf, akson, dan dendrit dari sel ini bergabung dalam satu selubung dan akan membentuk urat saraf, sedangkan badan selnya berkumpul di satu tempat untuk membentuk ganglion saraf. Selanjutnya ada sel neuroglia. Neuroglia adalah sel penyokong untuk neuron-neuron sistem saraf pusat. Neuroglia menyusun 40% volume otak dan medula spinalis. Neuroglia jumlahnya lebih banyak dari sel-sel neuron, dengan perbandingan sekitar 10:1. Tidak seperti sel neuron, sel glia tidak membentuk atau mengeluarkan impuls saraf. Sel ini berkomunikasi dengan neuron dan di antara mereka sendiri melalui sinyal kimiawi. Fungsi sel neuroglia. Yang pertama, menyediakan nutrisi bagi sel saraf atau neuron. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan tubuh. Yang ketiga, membentuk selubung mielin sel saraf. Keempat, berpartisipasi dalam transmisi sinyal sistem saraf. Struktur sel neuroglia. Yang pertama, oligodendrosit. Oligodendrosit merupakan sel yang berperan untuk membentuk selubung mielin bagi sistem saraf pusat. Oligodendrosit ini bisa dikatakan mempunyai fungsi yang serupa dengan sel Schwann yang ditemukan di sistem saraf tepi. Oligodendrosit juga tidak memiliki kemampuan untuk regenerasi, sehingga kerusakan pada sistem saraf pusat seringkali menyebabkan kecacatan permanen. Sel ini mempunyai substansi lemak yang mengelilingi serabut aksonnya. Selanjutnya ada astrosit. Astrosit berasal dari dua kata, yaitu astro yang artinya bintang dan sit yang artinya sel. Sesuai dengan namanya tersebut, eritrosit merupakan sel glia yang mempunyai bentuk seperti bintang. Astrosit merupakan sel yang paling banyak di sistem saraf pusat. Sel ini mempunyai beberapa fungsi penting, yaitu menyatukan antar neuron, perbaikan cedera otak, dan berperan dalam aktivitas neurotransmitter. Selanjutnya ada sel ependim. Sel ependim melapisi bagian dalam rongga berisi cairan. Sel ependium merupakan sel yang mempunyai silia. Gerakan dari silia ini ikut berperan dalam mengalirkan cairan cerebrospinal di seluruh vertikel otak. Sel ependem juga berfungsi sebagai prekursor bagi sel saraf bahwa otak dewasa mempunyai potensi lebih besar untuk memperbaiki bagian yang rusak daripada anggapan yang berlaku saat ini. Selain itu, sel ependim juga berfungsi untuk melapisi dan melindungi medula spinalis serta ikut membentuk cairan cerebrospinal. Sistem saraf.
Berdasarkan letak kerjanya, sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat. Peran saraf pusat dalam sistem saraf manusia sangat vital karena akan menentukan cepat atau lambatnya respon tubuh terhadap perubahan di sekitarnya. Sistem saraf pusat manusia terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Semua bentuk rangsangan atau impuls yang diterima oleh alat indera akan dibawa ke sistem saraf pusat dan diproses oleh sistem saraf pusat untuk diberikan tanggapan. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Otak. Di dalam otak ini terdiri atas 100 miliar neuron terletak di cranial cavity, dan yang mengelilingi dan melindungi otak itu disebut cranial bone. Tulang oksipital. Di dalam tulang oksipital terdapat lubang besar atau yang disebut foramen magnum, dan melalui foramen magnum otak dan sumsum tulang belakang ini bertemu. Otak ini dilindungi oleh selaput meninges. Selaput ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pia mater, yang merupakan selaput paling dalam yang menyusun sistem saraf pusat dan banyak mengandung pembuluh darah. Yang kedua, ada yang namanya arachnoid. Arachnoid merupakan selaput tipis yang berada di antara pia mater dan dura mater. Yang ketiga, durameter. Durameter merupakan lapisan paling luar yang terhubung dengan tengkorak. Dan di dalam otak manusia ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu otak depan yang merupakan pusat berpikir, kecerdasan, dan merupakan pusat pengendali semua gerak sadar. Yang kedua, otak tengah berfungsi untuk keseimbangan. Yang ketiga, otak belakang terdiri dari medula oblongata atau sumsum lanjutan dan cerebellum atau otak kecil. Yang kedua ini ada yang namanya sumsum tulang belakang. Di dalam sumsum tulang belakang ini terdapat 100 juta neuron. Sumsum tulang belakang merupakan salah satu bagian dari sistem saraf pusat yang menghubungkan sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Sumsum tulang belakang dilindungi oleh tulang serviks, toraks, lumbar, dan sakral. Di dalam sumsum tulang belakang ini terdapat 31 pasang saraf pada tulang belakang yang tersebar dari tengkorak hingga tulang ekor. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi berfungsi untuk memberikan informasi kepada sistem saraf pusat jika terdapat rangsangan sehingga akan menyebabkan otot serta kelenjar melakukan respon. Sistem saraf pusat dan saraf tepi memiliki kerjasama yang sinergis sehingga tidak dapat bekerja sendiri-sendiri. Sistem saraf tepi disusun oleh sistem saraf sadar atau sel saraf somatik dan sistem saraf tidak sadar atau sel saraf otonom. Sistem saraf sadar atau sel saraf somatik ini bekerja atas dasar kesadaran dan kemauan kita sendiri. Contohnya, gerakan secara sadar yaitu makan, minum, mandi, belajar, dan lain-lain. Saraf ini meneruskan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak, dan meneruskannya ke semua otot kerangka tubuh. Sistem saraf sadar ini terdiri atas 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Yang kedua, sistem saraf tidak sadar atau sel saraf otonom. Sel saraf otonom ini bekerja tanpa disadari secara otonom dan tidak bekerja di bawah kehendak saraf pusat. Contohnya, gerakan tidak sadar yaitu denyut jantung, perubahan pupil mata, pengeluaran keringat, dan lain-lain. Sistem ini meneruskan impuls dari reseptor menuju saraf sensoris, lalu dilanjutkan ke sistem saraf pusat, yaitu sumsum tulang belakang. Impuls kemudian diteruskan ke saraf motoris dan otot atau kelenjar target.
Sistem saraf otonom ini dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Sistem saraf simpatik dan parasimpatik akan bekerja pada organ target yang sama dengan sifat yang bertolak belakang. Gangguan sistem saraf, di antaranya terdapat stroke. Stroke ini disebabkan oleh kerusakan pada otak yang dipicu oleh terhalangnya aliran darah di pembuluh darah dalam otak. Yang kedua, ada meningitis. Meningitis ini merupakan infeksi atau radang pada lapisan meningis pada otak. Yang ketiga, koma. Koma merupakan kondisi tidak sadarkan diri karena tidak bisa dirangsang oleh stimulus. Keempat, tremor. Tremor merupakan kondisi tubuh dan alat gerak yang tidak bisa menahan goncangan tubuh. Kelima, Parkinson. Parkinson merupakan kelainan otak yang ditandai dengan gemetar, sulit berjalan, dan bergerak. Keenam, sklerosis ganda. Sklerosis ganda merupakan penyakit pada sistem saraf pusat karena mengalami pengurangan selubung mielin sehingga mengakibatkan gangguan pada kemampuan saraf dalam menghantarkan impuls dari dan ke otak. Demikian akhir dari penjelasan materi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.